jumpa lagi dengan kami Rumah Pers Jogja, ruang informasi dan jagongan publik. Dalam kesempatan kali ini, jagongan publik mengetengahkan tema benarkah kader PKS alergi dengan vaksin. Nah, haram ataukah halal seringkali menjadi perbincangan di ruang-ruang publik saat menyikapi program vaksinasi yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah. Sementara dari lembaga yang berwenang, Majelis Ulama Indonesia, sudah memberikan lampu hijau terkait kehalalan vaksin tersebut. Namun dalam praktiknya masih ada distrust, masih ada ketidakpercayaan tentang vaksin. Nah, kita akan tanya-tanya kaitan dengan hal tersebut dengan narasumber kita yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini, yaitu Bapak atau Mas ya Mas Nur Cahyo Nugroho. Beliau adalah Humas DPD PKS Kota Jogja. Baik, kita langsung saja sapa beliau. Gimana Mas? Kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sudah vaksin Mas? Sudah. Oh sudah. Oh. Ini buktinya. Ini kartu vaksin. Jadi setiap warga yang diberi vaksin akan menerima kartu seperti ini. Jadi ini tertanggal 10 Maret dan 24 Maret. Jadi vaksin pertama pada tanggal 10 Maret. Kemudian vaksin kedua tanggal 24 Maret karena selangnya 14 hari. Gitu. Jadi udah terbukti ini. Jadi pertanyaan pertama sudah terbukti kalau kader PKS menjalankan vaksin. Alhamdulillah. Tidak alergi dengan vaksin ya? Tidak alergi. Tapi kita juga mau tanya-tanya kaitan dengan Mas vaksin ya. Ya. Menurut Mas Cahyo ini pandangan Mas Cahyo sendiri apa terkait vaksinasi ini apa? Jadi kita bisa melihat ya bahwa virus COVID-19 ini kan sudah setahun lebih terjangkit, menjangkiti warga kita, baik di kota Yogyakarta, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia begitu ya. Sehingga perlu penanganan yang benar-benar ekstra lebih begitu ya. Nah, kemudian salah satu untuk memutus rantai dari penyebaran COVID-19 ini adalah dengan vaksinasi. Nah, ada 4 hal yang mengapa kita harus melakukan vaksinasi ini. Yang pertama adalah vaksin ini bisa meningkatkan kekebalan imun kita. Kemudian yang kedua adalah setelah kita divaksin, kita dapat mengurangi resiko dari tertular dari COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga, kalaupun setelah divaksin itu ternyata tetap kena COVID gitu ya, dampaknya juga tidak terlalu parah. Kita bisa melihat di awal-awal COVID kemarin dampaknya cukup luar biasa. Hari ini sehat, tahu-tahu kemudian beberapa hari berikutnya meninggal dunia. Nah, sehingga diharapkan ketika sudah melaksanakan program vaksinasi ini, dampaknya jadi lebih kecil. Kemudian yang keempat, memang harapan dari pemerintah Republik Indonesia adanya herd immunity. Jadi kekebalan imunitas warga masyarakat seluruh Indonesia. Tapi sebagai kader PKS ya Mas, kami juga ingin tahu bahwa vaksin itu kan kadang dipertentangkan dengan agama, menolak untuk vaksin. Halo Mas, bagaimana menyikapi itu? Kalau di PKS kebetulan ada fatwa Dewan Syariah Pusat nomor 5 tertanggal 14 Januari 2021 tentang anjuran untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19. Ini ada
anjurannya langsung dari Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Kemudian ketua kami, Pak Ketua DPW PKSDIY, Pak Agus Masudi juga kemarin melakukan sosialisasi melalui media sosial YouTube tentang anjuran kader PKS untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19. Nanti bisa dilihat videonya juga. Ya, kalau saya juga ingin tahu Mas, kalau di Indonesia mungkin belum ada atau tidak ada penolakan. Tapi saya juga ingin tahu pandangan Mas Cahyo. Kalau Muslim di Inggris itu kan menolak vaksin Pfizer, ya Mas, Pfizer. Itu karena ditengarai mengandung hewan yang haram gitu. Gimana Mas? Kalau merujuk dalam fatwa MUI nomor 14 yang tahun 2021 terkait AstraZeneca bahwa vaksin tersebut haram gitu. Namun ada ketika kita melihat membaca bahwa di dalam fatwa tersebut ada beberapa hal rekomendasi gitu ya. Rekomendasi ketika vaksin ini memang benar-benar jumlahnya sangat terbatas. Jumlahnya sangat terbatas sehingga vaksin AstraZeneca ini diperbolehkan untuk digunakan gitu. Namun kalau nantinya vaksin ini banyak, termasuk pilihannya juga banyak, karena yang ada di Indonesia ini sekarang baru 2, yakni Sinovac dan AstraZeneca ya. Karena jumlahnya juga masih terbatas. Nantinya kalau jumlahnya itu sudah cukup melimpah, nah masyarakat bisa tinggal memilih. Bagi yang Muslim, ya mungkin bisa leluasa memilih mana yang akan digunakan. Oh gitu ya. Namun kita melihat di dalam fatwa itu tersebut, kalau memang jumlahnya terbatas, bisa tetap digunakan. Nah, kemudian tergantung masing-masing pribadinya. Gitu. Di DIY itu menurut survei CSIS Mas, bulan Januari kemarin menyebut bahwa ada sekitar 29,5% Mas itu tidak mempercayai keefektifan atau kemanjuran dari vaksin. Nah, oke lah, PKS sudah siap dengan vaksin, tapi bagaimana dengan angka tinggi yang ada di DIY ini, 29,5%? Ya, yang pertama yang jelas memang sosialisasi. Jadi sosialisasi dari pemerintah, khususnya Dinas Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan di DIY maupun di Kota Yogyakarta untuk melakukan sosialisasi terkait vaksin ini. Karena bisa jadi berita hoax yang beredar itu kan jauh lebih banyak gitu ya, apalagi di bulan Desember itu. Artinya sosialisasi belum maksimal atau gimana? Sosialisasi yang mungkin belum maksimal gitu ya, sehingga terkait efikasinya, kemanjurannya. Nah, kemudian yang kedua adalah kehalalannya. Ini benar-benar digencarkan agar masyarakat ini bisa menerima vaksin ini. Meskipun kita tahu vaksinnya ini kan terbatas ya. Misalkan di Kota Yogyakarta ini baru ada 137.000 dosis begitu. Yang kemarin sudah dilaksanakan vaksinasi. Yang tahap pertama itu adalah untuk para nakes gitu ya Pak. Para nakes. Kemudian yang kedua untuk pejabat publik termasuk masyarakat yang berkecimpung di sektor pariwisata, kemudian pasar, Malioboro, Keraton, dan yang ketiga adalah lansia. Nah, ini baru sudah proses sampai saat ini dan sudah ada 119.237 yang divaksinasi begitu. Jadi sampai tanggal kemarin 7 April 2021 gitu.
dampak positif dari vaksinasi ini, Mas? Mas sendiri juga sebagai anggota Komisi B yang diantaranya membidangi masalah UMKM, perbankan dan sebagainya, atau untuk menumbuhkan kegiatan berdampak positif nggak dengan bergeliatnya kegiatan ekonomi di Jogja? Iya, cukup berdampak ya. Yang pertama kan pedagang pasar, otomatis pedagang ini menjadi tidak was-was lagi untuk berangkat ke pasar. Yang pertama, kedua pembelinya juga tidak was-was. Oh ini pedagangnya sudah divaksin, jadi saya datang pun aman. Kemudian para pelaku pariwisata ya, di situ ada petugas hotel, kemudian Jogoboro, Malioboro, Keraton dan para guide dan sebagainya ini juga sudah divaksin, sehingga ketika mereka bertugas juga pelong tuh. Saya sudah divaksin, bahkan ini bisa menjadi kampanye. Datanglah ke Jogja, saya sudah divaksin. Gitu. Datanglah ke Jogja, saya sudah divaksin. Ya, gitu. Itu terlihat ada perbedaan sebelum ada vaksin dan pasca ada vaksin. Ada perbedaan ya. Jadi Menjadi dari guide-nya ini menjadi kampanye sendiri. Ketika dia menawarkan ke tamu-tamunya yang biasa dulu datang ke Jogja rame-rame, ketika mereka menawarkan saya sudah divaksin, jadi insya Allah lebih aman. Nah, gitu kan. Perbedaannya ada tingkat kunjungan menjadi ramai untuk belakangan ini. Ya kalau di belakangan ini tingkat hunian dan tingkat wisatawan tinggi ya. Di dalam seminggu terakhir ini, terutama kemarin ada libur di hari Jadi itu berkorelasi dengan setelah ada program vaksinasi. Ya, gitu. Mungkin juga kita juga kurang tahu kemarin dari Kementerian Perhubungan infonya tidak boleh mudik gitu ya. Mungkin bisa jadi mudiknya sekarang di Jogja menjadi lebih ramai, dan harapannya memang sektor pendukungnya termasuk UMKM, usaha kecil dan sebagainya juga terus kemudian normal kembali. Baik Mas, saya minta closing statement kaitan dengan tema ini Mas. Apa Mas? Monggo. Untuk harapan vaksin bisa lebih efektif lagi. Jadi harapan kita semua adalah virus COVID-19 ini kan memang ya segera pergi kan, tapi ternyata memang perlu usaha yang cukup berat gitu ya. Nah, salah satu ikhtiar yang kita gunakan adalah agar kita berpartisipasi dalam vaksinasi COVID-19 ini. Ya. Gitu. Baik Mas, saya terima kasih. Oke. Ya. Pemirsa, demikian tadi jagungan publik dengan Humas DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta, yaitu Mas Nur Cahyo Nugroho. Saya kira demikian dari saya. Salam Rumah Pers Jogja.